Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam konservasi. Yang terhormat Ibu Alif Nur Farida selaku Sekretaris Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris UNES. Yang terhormat Ibu Lulu Sofiana selaku pembicara pada workshop persiapan kerja, serta yang terhormat para peserta workshop persiapan kerja yang berbahagia pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kebermanfaatan acara kali ini tetap maksimal. Dan yang terpenting pada masa pandemi ini adalah semoga kita semua tetap sehat selalu. Workshop ini diselenggarakan guna memberikan pembekalan persiapan mental beserta materi mengenai hal-hal yang perlu dikuasai dan dipersiapkan dalam memasuki dunia kerja demi mencapai kesuksesan karir di masa depan. Tidak hanya itu, kesiapan mental peserta juga harus dilatih agar memiliki ketangguhan serta kegigihan dalam bekerja. Karena ketika seseorang bekerja, yang membutuhkan skill dan pengetahuan juga mental yang kuat. Workshop ini akan membimbing para peserta menuju pengantar dunia kerja, cara berkomunikasi, tata krama di tempat kerja, dan tata krama dalam wawancara kerja. Selain etika dan komunikasi, workshop ini juga akan menggembleng kesiapan mental serta emosional para peserta. Selain pemaparan materi, peserta akan lebih banyak berpartisipasi aktif dalam diskusi maupun kegiatan lainnya. Dengan demikian, materi akan tersampaikan dan terserap dengan lebih. Para peserta yang terhormat, izinkan saya, Imas Listiani, selaku moderator dan MC pada acara kali ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan pembukaan dari Sekretaris Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, UNES. Yang ketiga, workshop sekaligus tanya jawab oleh Ibu Lulu Sofiana. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara kali ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki agenda selanjutnya, sambutan pembukaan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jurusan Ibu Alif Nur Farida. Teruntuk Ibu Alif Nur Farida, kami persilakan. Terima kasih Bu Imas. Selamat siang. Selamat siang, Bu Alif. Ini peserta workshop persiapan Sofiana. Selamat datang di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Walaupun ini pas ya. Oke. Di hari Sabtu yang harusnya quality time mungkin dengan keluarga, ini para mahasiswa dan alumni sangat antusias ini Bu Lulu, belajar dari Bu Lulu untuk lebih siap menghadapi dunia kerja. Karena ya memang apa yang kita dapatkan di dunia perkuliahan itu tidak cukup. Memang teori itu bagus, tapi memang practice makes perfect. Dan tidak hanya itu, tadi disampaikan juga bahwa kesiapan memang diperlukan. Dan saya rasa Ibu Lulu Sofiana ini narasumber yang tepat untuk menyiapkan mental para calon, bisa dikatakan nantinya. Saya harapkan ini para peserta yang mengikuti kegiatan workshop kerja pada hari ini dapat menimba banyak ilmu dari Ibu Lulu Sofiana, agar nanti pada saat bekerja itu atau bahkan pada saat mencari kerja diberikan kelancaran dan dipermudah dan mendapatkan posisi yang baik tentunya ya Bu Lulu ya. Karena pastinya pihak stakeholders atau pengguna layanan juga akan mempertimbangkan sisi yang lain selain sisi akademis. Oke, nampaknya tidak
bijak jika saya berlama-lama. Dengan ini saya nyatakan kegiatan workshop persiapan kerja pada siang hari ini resmi dibuka. Saya persilahkan kepada panitia dan Ibu Lulu Sofiana pencerahan kepada para peserta workshop pada siang hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sekjur, Bu Alif Nurfarida atas pembukaannya. Semoga acara kali ini berjalan maksimal. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus tanya jawab oleh Ibu Lulu Sofiana. Jadi acara kali ini tidak materi melulu, terus kemudian tanya jawab, tapi materi sekaligus tanya jawab. Jadi apabila peserta memiliki pertanyaan, baik itu terkait dengan materi maupun tidak, bisa silahkan langsung menanyakannya kepada Ibu Lulu, karena acara ini menginginkan dialog yang interaktif antara pemateri dengan peserta. Kepada Ibu Lulu, waktu dan tempat, bukan waktu dan tempat, tapi screen is yours. Kami persilakan. Silakan Bu Lulu. Terima kasih Bu Imas. Sekarang kita berbeda ya, not time is yours but screen is yours. Luar biasa, semuanya berubah sejak adanya pandemi ini ya. Tapi semoga kita tidak berubah ke arah yang negatif, tapi kita berubah ke arah yang lebih positif. Karena biasanya dengan tekanan, potensi kita keluar. Nah, ini kita ditekan oleh kondisi pandemik. Semoga dengan ini potensi terbesar kita malah justru muncul, bukan malah justru padam. Oke. Nah, kita bahas yang pertama, CV atau resume seperti apa sih yang sebaiknya kita buat? Dari pengalaman saya menjadi human resource consultant juga sebagai recruiter, dulu klien kami ada beberapa bank ternama di Indonesia seperti tidak boleh sebut merek ya. Yang intinya bank-bank besar di Indonesia ini dulu pernah menjadi klien dari perusahaan tempat saya bekerja. Dan dari pengalaman itu saya memahami bahwa umumnya orang-orang yang pada akhirnya CV atau resume-nya tidak pernah kita baca sama sekali adalah mereka yang tidak tahu bagaimana mengemas experience, pengalaman maupun prestasi-prestasi mereka secara apik dalam sebuah selembar atau maksimal 2 lembar halaman kurikulum vitae. Jadi CV-CV yang seringkali tidak kita baca adalah CV atau resume yang istilahnya tidak tertata apik gitu, tidak eye catching ataupun tidak bagi pembacanya itu tidak merasa enak membacanya. Sehingga kalau teman-teman misalkan membuat CV dan hanya asal-asalan sekedar melis experience teman-teman dari mulai yang paling update ke yang paling lama ya, itu sebenarnya itu buang-buang waktu gitu. Karena pada akhirnya itu tidak akan menjadi nilai plus teman-teman semua. Nah, bagaimana membuat CV yang eye catching ataupun yang menarik perhatian pintu gerbang utama seleksi kan para HRD ya, para human resource ini. Dengan cara pertama desain sebagus mungkin. Desain sebagus mungkin. Tapi sebelum itu semua, sebelum teman-teman mendesain, ada satu hal penting yang ini sering dilewatkan oleh para pencari kerja baru atau fresh graduate, yaitu read the job description. Nah, itu wajib sekali. Jadi jangan hanya melihat apa sih nama posisinya, oh posisinya misalkan pengajar, guru misalkan, atau guru di sebuah sekolah, atau kemudian finance di mana, tapi baca pekerjaannya dulu itu seperti apa. Karena meskipun posisinya sama, misalkan guru ataupun finance, tergantung culture perusahaannya itu tugasnya bisa berbeda-beda. Meskipun secara garis besar sama, tapi ada poin-poin yang berbeda juga. Nah, membaca job description itu adalah hal esensial yang para pencari kerja perlu lakukan di awal.
Proses awal adalah baca baik-baik job description-nya. Kemudian kaitkan pengalaman yang teman-teman miliki semua dengan apa yang dituliskan di job description tersebut. Misalkan di situ dituliskan mengelola tim, kemampuan mengelola tim. Jika teman-teman tidak memiliki pengalaman kerja sebelumnya, tapi memiliki pengalaman berorganisasi, nah itu ceritakan saja bahwa ketika berorganisasi di organisasi A atau B, saya memiliki pengalaman mengelola tim sebanyak berapa orang. Nah itu diceritakan. Begitu. Kemudian selanjutnya, ceritakan apapun yang menurut teman-teman bisa mensupport aplikasi teman-teman. Jadi tidak hanya pekerjaan yang full time. Kadang orang hanya melis pekerjaan full time mereka dan tidak melis pekerjaan part time mereka. Padahal baik pekerjaan full time, part time, internship, awards, hobbies, external atau internal organization yang pernah teman-teman ikuti, itu semua adalah milestone teman-teman yang perlu dipromot gitu. Karena itu semua menambah value terhadap diri teman-teman. Pengalaman-pengalaman itu, meskipun itu di luar akademis, itu juga menambah value teman-teman. Hobi itu dituliskan juga sebagai sarana beberapa perusahaan untuk melihat potensi orang ini seperti apa. Karena di beberapa perusahaan kita tidak hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin, tapi kita juga terkadang memiliki event. Nah, di event inilah bakat-bakat dari para karyawan ini dibutuhkan. Yang bisa bermain gitar misalkan, yang bisa bermain alat musik, atau yang bisa menyanyi, itu pun menjadi nilai plus buat si kandidat ini. Apalagi untuk posisi-posisi misalkan seperti communication gitu ya, posisi communication atau public relation, ini biasanya yang dicari adalah orang-orang easygoing dengan bakat-bakat atau talenta-talenta tertentu gitu. Tidak hanya kemampuan akademis, tapi bagaimana dia bersikap kepada orang lain dan skill apa yang dia miliki yang orang lain tidak gitu. Nah, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, is the reader to grab your potential gitu. Mudahkan para pembaca, mudahkan mereka untuk langsung spotlight, oh orang ini bisa ini gitu. Tidak, tapi jangan sampai mentang-mentang kita harus menarik perhatian, kita buat colorful. Nah, colorful itu kalau terlalu colorful juga kurang terasa profesional gitu. Malah seringnya terasa kekanak-kanakan ketika terlalu colorful gitu. Kemudian bahasa yang digunakan itu clear, gunakan kalimat aktif gitu, kalimat melakukan sesuatu. Misalkan dengan pakai, ini kan dari sastra Inggris ya, berarti pakai verb lah. Managing atau building, something begitu. Tidak hanya pekerjaan, rekrutmen, seleksi, ini, nah itu sudah pasti. Mungkin bagi teman-teman, masa sih ada yang nggak tahu kalau harus menulis CV harus pakai kalimat aktif? Banyak teman-teman, banyak yang tidak tahu bahwa menulis CV yang baik itu adalah dengan menggunakan kalimat aktif, kalimat kita sedang melakukan sesuatu begitu, untuk menceritakan poin-poin dari pekerjaan apa yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian tata letaknya juga diperhatikan. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau contoh CV, benar-benar tidak kebayang bagaimana sih membuat CV, ya boleh lah ya nanti minta ke moderator CV yang tadi itu ya, boleh buat contoh gitu. At least, itu oke lah, at least seperti itu, look profesional, concise, dan eye-catching gitu. Tidak boring dan kita jadi tertarik gitu membaca lebih lama, menghabiskan waktu lebih lama untuk membaca CV itu jadi lebih tertarik gitu. Ya tadi poinnya intinya untuk CV dan resume yang bagus, baca dulu ya job description-nya apa, kemudian kaitkan experience teman-teman dengan
apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu, taunya dari job description lagi, dan kemudian desain CV teman-teman sebaik mungkin, se-eye-catching mungkin, sehingga memudahkan para HRD ini untuk membaca. Karena kadang ya, pengalaman saya dulu, kadang itu ketika kita dituntut untuk menyediakan kandidat untuk sebuah divisi yang kosong, itu mendadak gitu. Sementara all of sudden tiba-tiba kita butuh talent di bagian ini gitu. Nah, sementara dari sisi HRD-nya, HRD juga manusia lah ya, punya rasa, punya hati. Dalam artian HRD juga kalau misalkan ada sesuatu mendadak gitu ya bingung juga ngaturnya. Oleh sebab itu kadang juga kita bacanya cepet-cepet gitu. Bacanya cepet-cepet, langsung di screening aja, langsung oh ya ini enggak gitu. Nah, apalagi ketika CV teman-teman misalkan terdiri dari 4 atau 5 halaman. Nah, itu udah pasti kita malas membacanya karena membuat CV yang concise tapi berkualitas itu butuh skill. Maka orang-orang dengan CV yang hanya 1 atau 2 halaman tapi itu mencakup segalanya, di situ sudah menunjukkan bahwa mereka punya talenta lebih dibanding dengan yang lain. Bahwa mereka bisa meringkas informasi yang begitu banyak tentang dirinya dalam sebuah bentuk resume atau CV yang concise dan komplit gitu. Meskipun hanya sepanjang 1 atau 2 halaman maksimal. Nah, gitu. Nah, setelah CV kita menarik perhatian dan kita terpanggil biasanya yang selanjutnya adalah psychological assessment. Meskipun banyak juga perusahaan yang tidak menyaratkan untuk mengikuti psikotes, tapi masih banyak juga yang mensyaratkan psikotes. Nah, bagaimana sih kita bisa lolos psikotes ini? Yang pertama dan utama sebenarnya adalah pastikan ketika teman-teman mengikuti psikotes, teman-teman dalam keadaan fisik yang sehat dan psikologis yang sehat. Ketika teman-teman merasa hari di mana teman-teman dijadwalkan untuk psikotes, itu teman-teman kelelahan karena sesuatu hal lah yang unpredictable. Namanya hidup gak pernah tahu ya, kita biasanya tiba-tiba ada musibah, ada keluarga yang meninggal sehingga harus membantu misalkan mengurusinya atau apapun lah itu. Ask for rescheduling gitu. Jangan takut untuk meminta di reschedule jadwal psikotesnya gitu. Kita kalau dari sisi HRD juga paham sih, asalkan itu alasannya itu benar-benar masuk akal, dalam artian bukan hanya karena ya pokoknya mau reschedule aja gitu. Kita sendiri juga banyak jadwal gitu. Tapi jika alasannya itu masuk akal, kita sering mereschedule psychological assessment ataupun interview ketika kandidat mendadak tidak kondusif situasinya saat itu. Karena ketika teman-teman melakukan psikotes dalam kondisi exhausted gitu, dalam kondisi fisik yang kelelahan ataupun dalam kondisi mental yang kurang fit karena mungkin habis kehilangan orang yang dicintai, itu tidak adil ketika kita harus mengerjakan psikotes gitu. Maka jangan ragu untuk minta reschedule, asalkan disampaikan dengan baik dan respectful, I think that's fine. Gitu. Setelah persiapan fisik dan psikis, sebenarnya untuk mengerjakan psikotes itu tidak perlu belajar terlalu keras. Belajar boleh lah ya, tapi tidak perlu terlalu keras karena dalam setiap psikotes itu mereka punya pattern. Ada pola-pola yang itu tuh sebenarnya perulangan. Sehingga ketika teman-teman sudah memahami bagaimana menyelesaikan satu soal, pastinya teman-teman paham bagaimana menyelesaikan soal-soal yang lain, karena itu sama aja gitu sebenarnya. Cuman yang menjadi tantangannya adalah waktu yang terbatas. Jadi bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan soal-soal yang banyak itu dalam pressure. Nah, yang pressure-nya itu kalau dalam pekerjaan kan banyak ya pressure, entah dari atasan, entah dari klien, tapi kalau dalam psikotes dibuat seolah-olah pressure buatannya itu adalah time gitu.
Gimana sih under pressure-nya itu? Ya pressure-nya time. Gimana teman-teman bisa menyelesaikan as much as you can in a very limited time gitu. Dalam waktu yang singkat, tapi kamu bisa menghasilkan banyak. Nah, itu menunjukkan kegigihanmu juga, your self-determined. Cukup pahami bagaimana soal ini, cara menjawabnya itu cukup pahami. Dan ya kalau mau berlatih agar paham gitu, it's okay lah. Cuman sebenarnya tidak perlu terlalu belajar sampai membeli buku psikotes misalkan ya 5 buku gitu. Isinya kelima-limanya akan sama gitu. Isinya kelima-limanya akan sama. Cukup satu, pahami polanya, pahami bagaimana cara mengerjakannya, kemudian latihan sudah. Gitu. Dan jangan sampai sebelum hari hanya itu kelelahan. Karena ada beberapa perusahaan itu yang psikotesnya, utamanya perusahaan-perusahaan besar ya, itu psikotesnya sangat melelahkan karena dia memintanya banyak kemampuan. Misalkan kemampuan leadership, kemampuan analitik, kemampuan kemudian banyak kemampuan lah ya. Dan itu untuk masing-masing kemampuan itu ada tesnya gitu. Sehingga para kandidat itu harus menyelesaikan begitu banyak tes dari mulai pagi sampai sore. Bayangkan kita dalam kondisi tertekan dari pagi sampai sore. Oke lah, misalkan dalam waktu 1 jam tertekan, 2 jam tertekan, it's okay. Tapi kalau dalam waktu dari pagi sampai sore kita harus terus racing gitu istilahnya ya. Kalau mengerjakan psikotes itu kan racing. Kalau kita terus racing dalam waktu hampir 8 jam, hampir 8 jam, itu juga sangat melelahkan. Pastinya kita akan lapar, haus, lelah, dan akhirnya mengurangi performance kita di tes yang selanjutnya. Ketika tes yang selanjutnya diberikan, kita udah males-malesan. Aduh, udah deh, pokoknya selesai gitu. Nah, di situ yang dikhawatirkan. Intinya kalau dalam psikotes tuh do your best. Do your best, fokus, dan jangan membuang-buang waktu. Langsung, karena ini kita lagi racing dengan time. Racing dengan waktu. Kenapa psikotes itu tidak perlu terlalu belajar berlebihan? Karena kalau itu adalah hasil belajar dan itu hasil kursus misalkan, banyak juga kursus-kursus psikotes di luar sana ya. Kalau itu misalkan hasil kursus, sebenarnya itu tidak menceritakan apapun dari diri kandidat. Padahal seharusnya it's supposed to tell who you are and your potential. Kalau itu adalah hasil belajar, hasil kursus gitu misalkan, itu sebenarnya tidak menunjukkan potensi teman-teman, tapi menunjukkan hasil belajar teman-teman gitu. Nah itu kadang itulah yang terjadi ketika akhirnya kandidat ini terpilih, tapi ketika dia sudah memegang posisinya, setelah dia sudah menjabat di posisi tertentu, dia tidak bisa handle. Karena ya itu tadi, hasil psikotesnya adalah hasil kalau kasarnya rekayasa lah ya, bukan benar-benar potensi dia, tapi itu adalah hasil dari belajar dia selama mungkin kursusnya berapa, sebulan atau 2 bulan atau 1 semester bahkan. Nah, jadi itu bukan hasil dari dirinya sendiri. Padahal sebenarnya tujuan dari psikotes itu adalah untuk menggali potensi dasar kita. Nah, ini pastinya yang teman-teman yang udah para pencari kerja ini udah kayaknya kenyang ya. Kalau yang udah pencari kerja dan tes bolak-balik pasti sering menemui tes-tes semacam ini ya. Ada Pauli, ada Warteg, ada Kraepelin, ada IPPS, ada Draw a Man or Draw a Tree. Nah, ini tentunya di sini kita tidak akan membahas bagaimana mengerjakannya itu dengan baik karena itu menyalahi kode etik psikolog sebenarnya. Jadi tidak boleh dibahas ya. Intinya inilah tes-tes yang masih umum dilakukan di Indonesia untuk seleksi karyawan. Yang sebenarnya kalau dari saya pribadi ya, kalau dari saya pribadi, saya mempertanyakan sebenarnya kenapa masih tes ini gitu. Karena sejak saya kuliah dulu sampai sekarang, dulu kuliah tahun 2007 sampai sekarang, tidak ada perubahan bentuk soal, tidak ada perubahan ya bentuk tes yang baru, kenapa masih memakai ini saja?
Sementara pengalaman saya melamar pekerjaan di US, di Amerika, itu tidak ada lagi, so far as I know, tidak ada lagi company yang menggunakan psikotes. Mereka hanya menggunakan resume dan interview. Di interview itu sebenarnya juga psikotes. Interview adalah salah satu bentuk dari psikotes. Di interview aja itu digali. Jadi tidak ada psikotes semacam seperti yang sering kita pakai di Indonesia ini. Padahal ini asalnya dari sana. Di tempat asalnya sendiri sudah tidak memakai. Nah itu yang jadi pertanyaan. Mungkin teman-teman psikolog yang lain bisa menjawab kenapa masih memakai alat-alat ini untuk rekrutmen gitu. Kalau saya pribadi, ini hanya sebagai pelengkap lah ketika company tempat saya bekerja menyarankan kamu harus pakai psikotes seperti umumnya yang dipakai company-company di Indonesia, oke saya pakai. Tapi tidak pernah saya menjadikan ini landasan utama saya memilih seorang kandidat. Ini hanya komplement lah, hanya pelengkapnya aja. Paling berat bobotnya adalah saat interview. Begitu. Nah, setelah kita lolos psikotes, selanjutnya apa? Interview. Interview yang pertama dengan HRD biasanya, kalau lolos baru dengan user. Gitu. Apa bedanya interview HRD dan user ya? Nah, kita bahas. Jadi kalau interview dengan HRD itu biasanya cukup general, topik bahasanya cukup general dan itu lebih ke personality kita, kemampuan dasar kita. Tapi ketika kita interview dengan user itu siapa sih? User adalah atasan yang akan mensupervisi kita, yang kita akan bekerja dengannya secara terus-menerus selama karir kita gitu mungkin ya. Kalau kita nggak naik-naik karirnya ya kita akan bekerja dengan orang-orang itu terus gitu, si user ini. Nah user ini biasanya mengajukan pertanyaan ketika interview itu sangat teknis. Karena dia tahu orang ini nanti akan bekerja, kerjanya ngapain aja sih gitu. Karena dia tahu misalkan orang ini akan harus menghandle banyak orang dalam satu waktu singkat. Nah itu dia langsung mengajukan pertanyaan, pernah nggak kamu mengalami situasi di mana kamu harus menghandle banyak hal dan itu dalam kurun waktu yang sangat singkat. Apa yang kamu lakukan saat itu, bagaimana hasilnya gitu. Nah kalau user pertanyaannya lebih teknis dibanding dengan ketika kita interview dengan HRD. Nah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk interview? Yang paling penting pertama adalah research the company. Ini yang tidak banyak dilakukan para kandidat. Saya sering terlihatnya misalkan mohon maaf dari kampus ternama, kemudian dengan CV yang luar biasa. Tapi ketika interview dan ditanya, what do you know about our company? Dia nggak bisa menjawab gitu. Dan itu sebenarnya cukup gimana ya? Cukup menyakitkan gitu kalau dia tidak tahu apa-apa. Lah terus kenapa mau melamar di sini gitu? Apakah asal menyebar CV kemana-mana? Dan itu kita sebenarnya bisa tahu ketika ada seorang kandidat yang hanya menyebar CV kemana-mana tanpa dia benar-benar ingin bekerja di tempat itu. Mungkin karena sudah seringnya apply dan gagal sehingga jadinya putus asa. Jadinya ya udahlah pokoknya kirim barangkali ada yang kena. Nah, seperti yang saya bahas tadi, itu sebenarnya membuang waktu teman-teman. Karena kalau hanya mengirimkan one CV for all, itu percuma saja. Kita bisa merasakan bahwa itu CV itu bukan untuk pekerjaan posisi ini, tapi untuk pekerjaan yang lain dan entah apa itu. Itu bisa terlihat dari CV teman-teman. Gitu. Makanya first, before your interview, research the company, especially your division. Divisi di mana teman-teman bekerja. Kalau misalkan mau bekerja di posisi HRD ya berarti divisi HRD-nya. Coba riset. Biasanya di website company-nya itu lengkap profil para pegawainya, di HRD siapa pimpinannya, kemudian karyawannya siapa, di finance siapa manajernya, siapa karyawannya gitu. Nah itu biasanya kalau company yang bagus di website-nya itu sudah lengkap
tertulis nama-nama orang yang bekerja di perusahaan itu. Nah, yang kedua, dress professionally. Nah, ini ya, saya pernah, saya tidak paham kenapa, tapi dia dari sangat reputable university, dari universitas yang sangat sulit untuk masuk ke situ, dan itu mungkin salah satu universitas terbaik di Indonesia. Tapi ketika datang untuk interview, itu sangat kurang profesional. Dari misalkan rambutnya yang kurang rapi, kemudian pilihan bajunya yang kurang match gitu, atas dengan bawah, dan oke lah, sebenarnya kita ya masih cukup toleran ketika misalkan ya kita pasti mikir ketika mungkin kurang bagus sepatunya, mungkin belum punya uang untuk itu, tapi ini benar-benar dari atas ke bawah gitu kurang profesional. Sehingga ini juga membuat kita berpikir anak ini mungkin pintar, mungkin dia hebat, tapi bisa nggak dia get along with his team later gitu. Bisakah dia bekerja sama dengan timnya nanti? Kalau dia jenius yang hanya bisa bekerja sendiri, nah itulah di tempat kerja tidak seperti di kampus, kita tidak bisa bekerja sendiri. Karena di tempat kerja yang ada adalah teamwork, bukan individual work. Tidak ada pekerjaan, hampir tidak ada pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Pastinya butuh kerjasama dengan divisi lain, orang lain, begitu. Sehingga kemampuan untuk get along with people itu penting juga. Nah, itu tercermin dari bagaimana, tercermin juga dari bagaimana kita dress up. Tentu dengan melihat the fact bahwa dia berpenampilan seperti itu ketika menemui HRD-nya, ketika menemui kami, itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa gimana ya, melihat perspektif lawan yang akan dia temui gitu. Ketika kita dress up, kita itu tidak hanya menghargai diri kita, tapi kita menghargai lawan bicara kita. Coba kalau kita ketemu orang, misalkan dia berpenampilan rapi, tentu kita merasa berharga juga gitu. Dibanding dengan ketika kita ditemui seseorang yang ya kalau misalkan udah deket wajar lah ya, misalkan udah deket mau udah mandi atau enggak, it's okay. Tapi ketika dalam dunia profesional, ketika kita ketemu klien ataupun orang lain atau divisi lain yang itu kurang memperhatikan how they dress professionally, itu menunjukkan how far they respect us gitu. Jadi cara kita berpenampilan juga menunjukkan respect kita ke orang lain. Nah, selanjutnya pertahankan good posture. Karena kadang interview itu berlangsung lama. Kadang orang mulai lelah, tiba-tiba nyandar gitu. Tiba-tiba tidak, ya entah lendet-lendet atau gimana gitu. Atau ada aja cetek-cetek bolpen gitu. Setelah berjalan interview selama 30 atau 1 jam, tiba-tiba muncul gerakan-gerakan badan yang sebenarnya tidak dia sadari. Gitu. Nah, satu lagi ini yang paling penting, yang umumnya di perusahaan asing, ini pasti dipakai, itu behavior question. Seperti yang saya tanyakan tadi ya. Tidak hanya pertanyaan, jangan berharap bahwa user ataupun HRD itu hanya menanyakan apa yang ada di CV teman-teman. Mereka akan menanyakan apa yang tidak ada di situ juga. Salah satunya behavioral question. Apa sih behavioral question gitu? Behavioral question itu adalah contoh sikap kita dalam situasi atau kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini juga ada tujuannya. Misalkan mengukur seberapa asertif kita, mengukur seberapa mampu kita menghandle tekanan. Salah satu contohnya di sini saya tuliskan, misalkan ditanyakan talk about a time when you had to work closely with someone whose personality was very different from yours. Ceritakan pengalamanmu ketika kamu harus bekerja dengan seseorang yang kepribadiannya itu sangat berbeda dengan kamu. Bagaimana caramu
bekerja sama dengan orang yang berbeda itu, dan kemudian apa yang kamu capai sebagai hasil dari your cooperation gitu, sebagai hasil dari kerjasama kalian. Nah ini kalau kita nggak prepare, ini menjawabnya kita akan karena orang biasanya fail ini di behavioral question. Ini banyak orang fail. Kalau ditanya bagaimana pengalamanmu atau apalah yang udah ada di CV tadi, itu biasanya orang bisa menjawab. Tapi kalau ditanya behavioral question, itu biasanya bingung dan akhirnya ngarang dan kelihatan kalau lagi ngarang gitu. Makanya prepare for behavioral question. Nah, dari mana kita tahu potensi-potensi behavioral question yang akan muncul? Ya dari job description tadi. Di job desk-nya itu ada apa sih ekspektasi dari orang-orang yang akan memegang posisi ini apa aja sih? Dari situ kita bisa tahu, oh misalkan leadership, berarti siapkan behavioral question, siapkan pengalaman-pengalaman teman-teman di mana teman-teman memimpin gitu. Bagaimana teman-teman memimpin, seperti apa karakter follower teman-teman, kemudian bagaimana hasil dari kepemimpinan teman-teman itu. Apakah itu berhasil, ataukah itu kurang berhasil, ataukah tidak berhasil. Nah, tapi sebaiknya sebaiknya yang diceritakan ini ya, kalau hasil dari kepemimpinan itu berhasil. Ataupun kalau kurang berhasil, teman-teman tahu apa yang menyebabkan itu kurang berhasil. Kita juga respect juga sih, misalkan ya it doesn't work, but itu tidak seperti aku gagal memimpin, tapi aku tahu sebenarnya yang menyebabkan aku gagal adalah ini. Nah itu juga kita respect juga. Oke, silakan tadi siapa yang ingin bertanya, Mas Bro Nandar? Oke, ya. Oke. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya ya, Ibu Imas. Oke, ya. Terima kasih pada Bu Lulu ya atas ilmunya, sharing yang sangat bagus sekali. Ya terus terang aja ini ilmu buat saya, ilmu baru buat saya. Oke, salah satunya tentang how to face ya, interview ya, like that ya. Oke, yang pertama adalah masalah CV Ibu. Nah, apakah ada format tertentu dalam penulisan CV itu sendiri? Seperti kita ketahui bahwa CV itu kan beraneka ragam gitu. Nah, saya yakin sebagai seorang HRD kan pasti kan seringlah menemukan CV yang aneh-aneh mungkin. Nah, apakah di sini ada format yang mungkin itu baku untuk CV itu sendiri? Dan ada nggak sih contoh yang contoh CV yang bagus mungkin dari Ibu Lulu? Itu yang pertama itu, Bu. Oke, ya. Terus untuk yang kedua, Bu, masalah psychological assessment ya, Bu. Nah, yang saya tanyakan itu kita ketahui bahwa ketika kita mau bekerja di suatu perusahaan, kita pasti akan melakukan yang namanya psikotest ya, Bu. Nah, yang saya tanyakan seberapa akurat untuk mengukur kemampuan calon pekerja tersebut, dan kenapa HRD kok menggunakan psikotest bukan yang lain? Itu yang keberapa tadi? Ketiga. Terus masalah tentang apa tadi? Interview ya, Bu. Ya, interview. Nah, terus yang aja ketika interview itu banyak sekali masalah. Banyak sekali teman-teman yang gagal ketika di interview. Mereka mengatakan interviewnya susah. Apanya yang pertanyaannya atau cara menjawabnya? Yang saya tanyakan, ada nggak sih Bu trik yang mungkin trik yang tepat ya untuk pertanyaan? Contoh, oke. Biasanya orang kan gugurnya itu ketika ditanya salary, Bu. Ketika ditanya salary, contohnya how much would you like to earn? Oke, nah. Kira-kira menjawab itu seperti apa tuh, Bu? Ataupun di sini contohnya tell me about you atau tell me something about you. Nah, walaupun pertanyaan simpel terkadang jawabannya itu sangat membingungkan dan terkadang malah membuat tidak diterima di perusahaan tersebut. Oke, jadi terus satu lagi, Bu. Satu lagi masalah tentang appearance. Oke. Ya, seberapa pentingkah sih calon pekerja ini untuk menjaga appearance atau good appearance ketika interview, seperti gesturing,
smile and others. Oke, ya. Apakah ini mempunyai nilai plus ataupun apa? Itu kan tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya, itu kan. Mungkin Ibu Lulu bisa memberikan pencerahannya untuk saya pribadi atau mungkin yang lain. Mungkin itu Ibu sedikit dari saya. Terima kasih Ibu Lulu. Baik, terima kasih. Ini panggilnya siapa ya, Pak atau Mas Nandar ya? Terserah Ibu. Pak Nandar aja lah ya. Jadi sebenarnya apa yang ditanyakan Pak Nandar barusan adalah kalau secara garis besarnya itu adalah semua yang saya jelaskan barusan dari awal sampai akhir gitu. Nah, bagaimana membuat CV yang bagus? Apakah itu ada template-nya? Nah, template CV ini banyak sekali beredar. Yang bagus-bagus itu banyak sekali beredar. Entah di Microsoft Word biasanya itu sudah ada, atau di Canva itu sudah ada juga. Jadi mudah Pak Nandar untuk mencari template CV seperti apa yang bisa membuat CV kita looks profesional. Tapi intinya bukan hanya looks-nya saja ya, tapi isi di dalamnya itu juga sesuai dengan posisi yang dilamarnya. Karena kadang sering para pencari kerja itu menggunakan satu CV untuk semua. Nah, ini saya sama sekali tidak recommended karena ini pasti bisa dilihat dan dirasakan oleh tim HRD yang sudah berpengalaman menyeleksi CV yang begitu banyak, ratusan ataupun ribuan. Jadi jangan gunakan satu CV untuk semua, tapi satu CV untuk satu pekerjaan. Baca job description-nya dan pastikan apa yang ada di CV itu menjawab kebutuhan dari job description-nya tadi. Ketika yang di CV itu tidak menjawab kebutuhan dari job description-nya, kemungkinan untuk terpilih itu sangat kecil. Gitu. Nah, selanjutnya, seberapa akurat psikotes kan? Nah, tadi saya juga sudah menyampaikan kenapa psikotes yang selama ini sering dipergunakan ini adalah psikotes yang sama. Sejak zaman dulu saya masih baru belajar psikologi dengan saya yang sekarang. Psikotes yang dipakai di beberapa perusahaan itu masih sama. Tidak ada perubahannya sama sekali. Bahkan bagi para psikolog mungkin ataupun teman-teman yang pernah magang di sebuah institusi seperti Human Research Consultant, bisa jadi mereka sudah hafal gitu kunci jawabannya. Karena tidak berubah sama sekali sejak bertahun-tahun. Jadi saya ya terus terang saya berharap adanya Himpunan Psikologi Indonesia ini ada juga gerakan-gerakan tertentu lah, gebrakan tertentu dalam membuat assessment. Tidak lagi memakai psikotes-psikotes yang umum ada sekarang ini. Karena toh di negara asalnya yang menciptakan itu juga tidak dipakai lagi. Gitu. Kenapa kita di Indonesia masih memakainya? Dan sangat intens dan berharga mahal. Karena biasanya psikotes itu hitungannya per kepala gitu. Berapa kandidat yang dites, sebanyak itu yang harus dibayar company. Menurut saya pribadi itu wasting time dan kurang akurat. Itu kalau menurut pendapat saya pribadi ya, Pak Nandar. Kalau untuk pendapat yang lain saya kurang paham, tapi kalau saya pribadi itu kurang akurat jika hanya itu single gitu. Biasanya kalaupun itu dipakai itu adalah sebagai pelengkap dari keseluruhan proses seleksi. Dari CV, dari interview. Jadi sebenarnya ketika perusahaan yang bagus seharusnya tidak menggunakan single assessment sebagai sebagai penentu kelolosan seseorang. Misalkan ada sistem gugur ya, kalau misalkan CV lolos berarti psikotes lolos berarti interview. Nah, seolah ketika nggak lolos psikotesnya berarti nggak bisa ikut interview. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya semua tahapan psikologi dari semua tahapan assessment dari mulai CV, kemudian psikotes, kemudian interview, baik HRD dan user itu dijadikan satu pertimbangan. Di mana yang kurang, di mana yang lebih itu dijadikan satu pertimbangan. Jadi kalau saya pribadi tidak menyarankan sistem gugur, di mana ketika satu tes selesai dan tidak bisa mencapai target si kandidat ini gugur. Makanya ketika memilih kandidat untuk mengikuti proses selanjutnya,
Nah, itu sebaiknya si kandidat yang terpilih ini diikutkan semua gitu. Baik psikotesnya, interviewnya. Kemudian kita dari keseluruhan itu kita pertimbangkan. Karena datanya itu saling melengkapi. Datanya tidak bisa berdiri sendiri gitu. Tapi yang paling berat biasanya dari semua itu adalah hasil dari interview. Karena ketika interview orang langsung ya, responnya itu langsung sehingga sulit untuk dibuat-buat. Maka kalau saya pribadi yang paling akurat adalah hasil interview, bukan hasil psikotes. Karena psikotes kita bisa belajar tips and triknya, bisa les bahkan banyak kelas di luar sana yang saya tahu itu juga. Maka untuk menghindari potensi-potensi bahwa si aplikan ini sudah belajar sebelumnya, ya dari interview itu kita tahu potensi sebenarnya. Gitu. Nah, selanjutnya pertanyaannya banyak ya tadi. Nah, menjawab pertanyaan interview seperti tell me something about you. Nah, ini pertanyaan yang umum dan pasti ditanyakan. Jadi sebaiknya sebelum datang ke interview, siapkan jawaban bagaimana Pak Nandar misalkan ya menceritakan Pak Nandar itu orang yang seperti apa sih, dan sebenarnya sebaiknya itu Pak Nandar tahu siapa diri Pak Nandar, kelebihannya dan kekurangannya. Seringkali orang hanya menceritakan kelebihannya saja tanpa dia tahu kekurangannya. Karena dia tidak mau terlihat kekurangannya. Nah, untuk orang-orang yang hanya menceritakan kelebihannya ini juga kurang baik sebenarnya. Karena menunjukkan bahwa dia tidak terlalu memahami dirinya. Tidak ada seorang pun yang tanpa kekurangan. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Nah, orang-orang yang mengerti apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan dia tahu bagaimana cara mengoptimalkan kelebihannya dan meminimalisir kekurangannya, itulah orang-orang yang kemungkinan besar terpilih. Jadi ketika mempersiapkan jawaban untuk ini, Pak Nandar bisa mempersiapkan kelebihan Pak Nandar apa, kekurangannya apa. Kemudian juga pikirkan juga kira-kira dari kekurangan Pak Nandar itu apa rencana Pak Nandar ke depan untuk meminimalisir kekurangan itu. Karena tentunya si pihak company tidak mau kekurangan itu akan menjadi kendala ke depannya yang menyebabkan kerugian company misalkan. Nah, itu harapannya tidak seperti itu. Sehingga kalaupun pada akhirnya si company memilih, itu mereka butuh yakin bahwa orang ini adalah manusia biasa yang punya kekurangan, tapi dia adalah orang yang sedang berusaha untuk meminimalisir kekurangannya dan memaksimalkan potensinya atau kelebihannya. Begitu. Nah, kalau untuk soal salary ini tricky ya. Soal salary ini tricky. Tapi tips-tipsnya pertama sebenarnya riset entah kalau nggak di internet atau tanya jika kebetulan punya kenalan, tanya orang yang sudah bekerja di situ. Tanya orang yang sudah bekerja di situ, kira-kira range gajinya berapa sih di situ? Nah, kita perlu riset dulu. Nah, jangan sampai kita meminta yang terlalu tinggi melebihi itu, karena itu pasti tidak akan dipilih. Gitu. Biasanya company biasanya juga ada sih yang menuliskan informasi range gajinya, misalkan antara 4 sampai 6 juta tergantung dengan experience dan expertise misalkan. Biasanya ada yang menuliskan. Tapi untuk yang tidak menuliskan, kita bisa mengira-ngira sebenarnya. Skalanya perusahaan ini tuh sebesar apa sih? Apakah dia small medium enterprise, apakah dia perusahaan kecil, ataukah dia perusahaan besar, gitu. Dan yang paling penting, komponen salary itu nggak hanya nominal uangnya ya, bisa jadi benefitnya apa, apakah dia mengcover insurance seluruh anggota keluarga misalkan, apakah dia memiliki jam sostek atau pension gitu. Jadi sebaiknya kita tidak hanya melihat salary sebagai nominal berapa jumlahnya, tapi melihat keseluruhan package dari benefit yang disediakan company. Begitu. Apakah sudah menjawab Pak Nanda ataukah ada yang belum saya jawab? Sudah Bu. Nah, ada nggak Bu untuk
contoh CV yang bagus? Nah, mungkin Ibu dulu atau Ibu Sofi nih, saya bingung manggilnya. Boleh apa aja. Ya. Tadi saya sudah welcome kalau misalkan nanti ada peserta yang misalkan ingin meminta kopi dari CV saya, silahkan. Ataupun sebenarnya dalam template-template yang ada itu tadi, Pak, di beberapa platform itu sudah ada template-nya sebenarnya. Kita tinggal mengisinya gitu. Tapi kalau berkenan, misalkan ingin melihat seperti apa CV yang saya buat, bisa nanti minta Ibu Imas untuk dikirimkan. Oke. Sudah saya kirim Bu Sofi Oh, iya. di grup chat. Oh, iya. Itu contoh saja sih ya, bukan berarti. Iya. Ya contoh, at least ya itu anggap aja itu standarnya. Kalau teman-teman atau Pak Nandar bisa lebih baik dari itu, lebih bagus lagi. Memang challenge-nya adalah merangkum expertise kita, experience kita ke dalam 1 atau 2 lembar halaman CV itu challenge. Nah, bagaimana kita membuatnya cukup hanya dalam 1 atau 2 halaman dan tidak berhalaman-halaman gitu. Itu challenge-nya. Ada lagi mungkin Pak Nandar atau yang lain? Atau bagaimana? Pak Nandar sudah terjawabkah pertanyaannya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup insya Allah. Oke, insya Allah. Nah, untuk masalah good gesturing itu, Bu, seberapa pentingkah itu gesturing dalam penerimaan mungkin karyawan ya? Maksud saya, seberapa pentingkah gesturing itu untuk si calon ini agar cepat diterima mungkin seperti itu? Oke. Saya malah jadi ada pengaruhnya enggak? Saya yang pengaruh maksudnya secara Iya, saya penasaran Pak Nandar menanyakan ini, apakah Pak Nandar merasa khawatir gitu bahwa Pak Nandar akan menunjukkan gesture-gesture yang mungkin tidak diharapkan ketika interview? Ya, contohnya kan di sini masalah yang paling sering adalah masalah apa biasanya rambut ya. Laki-laki biasanya masalah rambut itu. Tadi kan sudah dijelaskan ya itu kan. Nah, menurut saya contohnya rambutnya harusnya potong pendek ataupun gimana kok tiba-tiba rambutnya agak panjang mungkin ya. Kalau laki-laki kan mungkin rada berantakan daripada perempuan ya, itu kan berbeda lah ya. Nah, maksud saya apakah itu mempunyai nilai plus dalam penerimaan tersebut? Iya. Boleh saya tahu lagi Pak Nandar kira-kira gambarannya ingin melamar ke perusahaan apa atau untuk posisi apa? Iya Bu, kabur-kabur. Pak Nandar ingin melamar untuk posisi apa atau perusahaan apa misalkan? Halo? Oh, Pak Nandar udah. Oke. Oke. Bu Lulu, Ya. ada pertanyaan lain lagi? Maksudnya Halo? dari orang lain, bukan dari Pak Iya, Nandar? dari salah satu peserta. Oh, oke. Ada pertanyaan. Saya minta izin Ibu Imas untuk menjawab yang satu ini dulu ya, karena sebenarnya saya udah paham inti pertanyaannya, apakah penampilan itu berpengaruh ketika interview? Jawabannya berpengaruh, tapi tentunya itu bukan menjadi penentu utama. Itu berpengaruh, tapi bukan penentu utama. Tergantung dari posisi yang dilamar dan tujuan dari tujuan besar company-nya lah. Apakah dia mau menunjukkan profesionalisme atau dia hanya company yang bertujuan untuk memproduksi sesuatu gitu. Jadi tujuan company-nya itu apa, kemudian job yang di-apply itu apa. Misalkan untuk posisi-posisi misalkan IT ya, back end developer itu sebenarnya penampilan tidak terlalu penting. Yang penting adalah kemampuan codingnya, misalkan gitu. Tapi untuk posisi-posisi marketing atau tadi seperti yang saya bilang external relation, nah itu
penampilan adalah utama dan itu pasti harus necis, harus oke, harus beautiful, harus handsome gitu. Nah, oke. Silakan Bu, semoga menjawab ya Pak Nandar. Silakan Bu Imas, siapa lagi yang mau bertanya? Oh ya, terima kasih Bu. Oh ya. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Lulu? Monggo. Izin Bu, ingin bertanya. Oke, silakan. Mbak Feren. Perkenalkan saya Feren dari VDMI Bu. Jadi saya ingin bertanya Bu, terkait kebetulan saya dari bidang kesehatan, saya ingin tanya Bu, kira-kira di bidang kesehatan khususnya rumah sakit, apakah juga untuk perekrutan kerja tenaga kerjanya meliputi proses-proses yang sudah Ibu bilang, misalnya pemasukan CV dan juga ada interview. Kemudian kalau memang di tenaga kesehatan khususnya di rumah sakit juga ada, saya ingin tanya apakah cara yang Ibu sampaikan tadi seperti memasukkan satu CV ke semua tempat itu tidak bisa diterapkan. Misalnya contoh kan, saya ingin masuk di salah satu rumah sakit dan ada beberapa rumah sakit yang buka, apakah saya memasukkan itu ke beberapa rumah sakit seperti yang Ibu bilang tadi itu mungkin kurang efektif, atau mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Oke. Hai Feren, ya. Terkait dengan posisi nurse ya. Ini Iya Bu. CV 1 untuk semua memang saya basically tidak pernah menyarankan. Ada baiknya kalau Feren membaca dulu job description-nya, baru membuat CV, satu CV untuk satu rumah sakit gitu. Meskipun memang pekerjaan perawat mostly sama ya, tapi mungkin di beberapa rumah sakit ada poin-poin tambahan tertentu. Nah itu sebaiknya tidak miss gitu. Tadi yang satu lagi apa ya? Saya agak lupa. Saya hanya ingin bertanya, Bu, apakah di rumah sakit juga untuk proses penerimaan pekerja baru itu prosesnya sama seperti yang dijelaskan tadi? Ada CV, ada interview, dan lain sebagainya, Bu? Iya, mostly sama Feren, mostly sama. Sepengalaman saya juga pernah ada klien rumah sakit, itu pertama CV, bahkan dokter-dokter itu semua juga kirim CV juga. Kita juga melihat, jangankan perawat, dokter juga, gitu. Bahkan bukan hanya dokter, tapi direktur rumah sakitnya itu juga perlu CV juga. Dari CV, kemudian ada psikotes untuk beberapa institusi dan posisi, tapi untuk posisi-posisi tinggi biasanya tidak ada psikotes, cuman CV dan interview. Tapi untuk nurse biasanya ada psikotes, ada CV, dan ada interview. Apalagi nurse kan biasanya banyak ya pekerjaan yang under pressure, misalkan di shift malam, ataupun menangani korban kecelakaan dan segala macam. Nah, intinya posisi nurse itu menyaratkan seseorang yang memang kuat sekali di bawah tekanan gitu, dan itu konstan, tekanan yang konstan orang-orang di dunia kesehatan. Maka biasanya sih psikotes selalu dilaksanakan untuk posisi nurse. Begitu Feren. Begitu ya Bu ya. Ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Yang terakhir Bu, bisa Bu? Okay. Satu lagi Bu. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana cara menghadapi pertanyaan yang mungkin kalau tidak salah tadi seperti yang bilang itu behavioral question. Itu bagaimana cara kita menanggapi pertanyaan saat kita di suatu kondisi tertentu. Nah, dalam hal ini Bu, misalnya kita dibutuhkan soal kejujuran. Secara umum pada dasarnya misalnya dalam suatu kondisi harusnya kita bikin A, cuman dalam interview ini yang kita pikirkan si penanya inginnya kita bikin B begitu Bu. Maksudnya apa ya Bu ya? Seakan-akan pertanyaan itu menentang dari hati nurani kita lah Bu, begitu. Kita sebaiknya jawab sesuai hati nurani kita, atau kita jawab sesuai dengan yang kita pikirkan orang yang di hadapan kita ingin dengar Bu. Seperti itu Bu. Maksudnya bagaimana ya Feren ya? Apakah Feren pernah punya pengalaman seperti ini, di mana Feren harus menjawab di luar yang Feren inginkan? Seperti apa posisinya jika boleh tahu? Saya sih belum pernah Bu, karena kebetulan saya juga baru lulus jenjang S1, saya
lanjut nurse, dan kebetulan saya pernah dengar Bu dari beberapa pengalaman, dan juga ada beberapa pernah dengar juga dari beberapa orang. Misalnya ada contohnya Bu, misalnya ditanya, jika Anda sudah menikah dan saat Anda bekerja, Anda pilih harus menyelesaikan pekerjaan, tapi di saat yang sama juga Anda di rumah harus mengurus anak, misalnya begitu Bu. Harusnya kan dua-dua adalah prioritas Bu, tapi yang diinginkan kan para penanya harusnya kan ya pekerjaannya Bu, begitu. Tapi kan dari hati nurani kita juga, ya anak kita juga penting Bu, misalnya seperti itu Bu. Iya. Pertanyaan Feren bagus sekali. Ya, ini sangat menjadi dilema bagi para pekerja kesehatan ya, memang. Tapi yang perlu Feren ingat bahwa rekruter atau interviewer itu juga manusia gitu. Mereka juga punya keluarga dan mereka sendiri pasti akan memprioritaskan keluarga mereka gitu, bukan pekerjaan mereka gitu. Nah, untuk Feren tidak apa-apa ketika menjawab tentunya saya prioritas utama adalah keluarga. Utamanya karena saya adalah seorang ibu, misalkan tentu tidak ada seorang ibu yang tidak akan memprioritaskan kedua anaknya. Dan jawaban itu wajar gitu. Tapi saya akan selalu komitmen untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan saya gitu. Kalau misalkan saya dihadapkan dua pilihan seperti itu, saya akan mencari solusi dan menentukan prioritas. Misalkan, apakah ada orang-orang terdekat saya, bagian misalkan anggota keluarga yang bisa saya percaya untuk menjaga anak saya untuk sementara saya menolong pasien yang sedang dalam kondisi gawat darurat. Jika ada, maka saya akan mengutamakan pasien. Tapi jika saya tidak memiliki siapapun yang bisa saya andalkan untuk membackup saya ketika saya harus optimal di pekerjaan dalam kondisi gawat darurat, maka ya sebagai seorang ibu tentunya saya tidak mungkin meninggalkan anak saya gitu. Nah, jawaban seperti itu bisa Feren berikan, bahwa Feren tentu akan memprioritaskan keluarga, sebagaimana yang menginterview Feren pun mereka pasti memprioritaskan keluarga. Tidak ada orang yang tidak memprioritaskan keluarganya. Cuman kondisinya yang mana yang lebih urgent, yang mana yang prioritas, yang mana yang hidup dan mati gitu. Kalau misalkan pasiennya hidup dan mati, tapi misalkan anaknya baik-baik saja, misal bisa sama neneknya dulu atau bisa sama ayahnya dulu. Nah, itu tentunya kita tahulah mana yang paling prioritas gitu. Saya adalah orang yang tahu mana yang paling prioritas. Feren bisa menjawab seperti itu. Apakah terjawab, Feren? Atau ada yang ditanyakan lagi? Iya, sudah Bu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu penjelasannya. Semoga membantu ya. Oke, Ibu Ima, saya kembalikan lagi. Ada yang ingin bertanya lagi atau secara langsung? Sebenarnya di kolom chat ada beberapa pertanyaan, Bu Lulu. Iya. Oke. Mbak Trinda, apakah Mbak Trinda akan menanyakan langsung? Iya, Ibu. Iya, silakan. Nggak boleh? Iya, terima kasih. Terima kasih ya Ibu Lulu atas penjelasannya. Yang saya tanyakan adalah, jadi di dunia itu seberapa penting keilmuan kita saat kita belajar di sekolah atau di perkuliahan dengan skill yang seharusnya dimiliki pada bidang pekerjaan yang akan kita lamar. Jadi presentasinya itu antara ilmu di perkuliahan dengan skill yang kita miliki, bagaimana ya Bu perbandingannya, seperti itu bisa dipahami? Bisa. Ya bisa, saya manggilnya apa ini ya, Tri Indah aja lah ya. Ya. Bukan
bukan berarti saya mengurangi respect terhadap dunia pendidikan, tapi ya tentunya dunia pendidikan juga mengajarkan kita dasar pemahaman lah ya, penting. Tapi begitu kita terjun ke dunia pekerjaan, itu sebenarnya kita harus belajar lagi, seolah kita memulai dari awal, begitu. Jadi kalau ditanya persentasenya berapa, ini pendapat pribadi, mungkin Bu Imas punya pendapat yang lain gitu sebagai ibu dosen. Tapi kalau saya pribadi, pendidikan penting, ya oke lah, 30-70. Jadi dengan pendidikan yang sesuai, dengan pendidikan yang baik, begitu kita memiliki potensi untuk berhasil dalam pekerjaan. Tapi bukan berarti dengan misalkan di tempat kuliah kita IPK perfect lah ya, anggap saja 4. Itu berarti kita akan sukses di tempat kerja. Itu tidak menjamin. Sekalipun kita sukses absolut dengan nilai perfect A semua, hasilnya IPK 4. Tapi dalam dunia kerja, tetap orang dengan IPK 4 itu tadi harus belajar lagi. Karena dunia kerja sangat berbeda dengan dunia kampus. Salah satu yang paling mencolok adalah ketika teman-teman masih kuliah, tidak masalah teman-teman melakukan kesalahan. Tapi begitu teman-teman bekerja, ketika teman-teman melakukan kesalahan, ya siap-siap lah ya, dimarahi. Karena dan ketika dimarahi, saran saya don't take it personal, jangan diambil hati, karena itu bukan berarti apa-apa, tapi itu hanya masalah pekerjaan gitu. Karena kita banyak kaitannya, ada kaitan dengan klien, ada kaitan dengan profit yang harus dicapai company misalkan. Karena itu kaitannya itu kemana-mana dan banyak, tidak hanya urusannya hanya dengan kita. Seperti ketika kalau kita kuliah, misalkan nilai kita jelek atau kita melakukan kesalahan, itu kaitannya masih ke kita gitu, dampaknya masih ke kita. Tapi ketika kita bekerja, melakukan kesalahan, dan itu misalkan menurunkan profit company, kesalahan kita, kemudian membuat banyak karyawan harus dipecat karena itu. Nah, itu signifikan gitu. Sehingga kesalahan kita di dunia kerja itu akan lebih amplify gitu, akan lebih besar lagi dibanding ketika kita salah dalam organisasi mahasiswa atau dalam perkuliahan. Kita salah, oke lah, kamu masih belajar, kamu masih siswa. Tapi ketika kerja, kamu nggak bisa lagi salah gitu. Dan pendidikan penting, tapi tetap kamu harus menyadari bahwa ketika masuk ke dalam dunia kerja, kamu masih perlu belajar banyak hal. Masih harus belajar banyak hal baru. Begitu Indah, apakah menjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya terjawab, berarti di dunia pekerjaan itu kita harus dituntut lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan ya Ibu. Iya. Iya Indah. Iya, baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Iya. Pertanyaan Indah mengingatkan saya untuk teman-teman yang masih mahasiswa bahwa persiapan untuk bekerja itu tidak sebaiknya bukan ketika teman-teman lulus baru teman-teman bersiap. Oh, aku udah lulus, berarti ini siap-siap cari kerja. Nah, persiapan untuk karir itu sejak teman-teman masih mahasiswa. Bagaimana mempersiapkan karir ketika teman-teman masih mahasiswa? Ya dengan menjalin networking dengan teman-teman, bisa jadi nanti teman-teman membutuhkan pertolongan dosen. Bisa jadi nanti ya teman-teman ini yang mahasiswanya Bu Imas, bisa jadi nanti perlu recommendation Bu Imas untuk scholarship S2 ya kan? Reference letternya ditunggu untuk yang sastra Inggris. Nah, menjalin hubungan baik dengan Ibu Imas loh. Salah jadi. Networkingnya itu perlu dibangun dengan teman-teman seorganisasi misalkan. Karena teman-teman who knows gitu. Bisa jadi teman sebangku ketika kuliah, kemudian jadi presiden. Kira-kira dulu teman-temannya Pak Jokowi atau Ibu Retno Marsudi atau Bu Sri Mulyani itu pernah membayangkan nggak kalau si teman sebelahnya itu akan jadi menteri gitu? Tentu tidak. Nah, makanya memaintain hubungan baik dengan berbagai organisasi ataupun instansi yang teman-teman ikuti saat kuliah itu penting. Di samping itu, dengan teman-teman sebaiknya tidak hanya kuliah ya, sebaiknya juga ikut berorganisasi. Sebaiknya ikut berorganisasi. Nah, dengan berorganisasi,
teman-teman lebih kaya dalam menuliskan CV juga. Bayangkan ketika teman-teman tidak ikut organisasi, tidak pernah magang di perusahaan ketika jadi mahasiswa, tidak pernah internship. Kemudian apa yang akan dituliskan di CV-nya? Masa ya cuman kuliah di UNES misalkan dengan IPK segini, lalu tidak ada informasi lain. Bagaimana teman-teman akan menuliskan di CV itu pengalaman-pengalaman yang relevan dengan pekerjaan yang teman-teman apply jika teman-teman selama kuliah hanya kuliah saja, hanya sebagai mahasiswa, tidak pernah melakukan pengembangan diri. Tentunya kalau yang mahasiswanya Bu Imas adalah ya jadwal absen untuk mahasiswa yang melakukan misalkan conference kemana atau untuk acara-acara pengembangan kapasitas diri, pasti dosen mengizinkan gitu. Karena dosen-dosen juga pasti tahu bahwa kita sebaiknya tidak melulu hanya kuliah, tapi juga berorganisasi, magang, belajar dari luar, baik dari internal maupun eksternal kampus begitu. Jadi mempersiapkan CV adalah sejak teman-teman menjadi mahasiswa. Aku mau gabung ini nanti karena aku mau kerja di perusahaan, misalkan aku mau ikut komunitas IT, karena aku mau kerja di perusahaan IT nanti kalau lulus. Nah, pengalaman teman-teman berada di komunitas IT selama mahasiswa itu bisa menjadi plus point ketika teman-teman melamar pekerjaan. Begitu. Silahkan Ibu Imas, apakah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dari Mbak Shirley Arwinda. Mbak Shirley, apakah akan bertanya langsung? Oke. Boleh Ibu, saya tanya langsung nggak apa-apa? Iya, silahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lulu sebelumnya atas materinya, tapi saya langsung aja ya. Saya penasaran sama postingan-postingan yang ada di Google dan sosial media itu biasanya ada tajuk hati-hati, dia juga ngecek akun sosmed kamu loh, biasanya kan kayak gitu. Nah itu apakah current isunya sekarang memang HRD juga ngecek sosmed para pelamar kerja atau gimana, atau kalau iya kita gimana sih sebagai pelamar kerja gitu. Itu dulu Ibu. Oke. Pertanyaannya bagus sekali Mbak Shirley, kekinian ya terkait dengan kita hidup dengan sosmed. Semuanya pasti bersosmed kali ini ya, apalagi di tengah pandemi. Nah, betul sekali. Ini tidak hanya tren saat ini, Mbak Shirley. Jadi sejak waktu awal saya bekerja sebagai recruiter itu di tahun 2010, itu saya sudah mengecek sosial media setiap kandidat yang melamar. Bukan setiap sih, yang masuk, yang akan kita interview gitu. Yang akan psikotest sudah, CV sudah oke. Bahkan dari CV juga saya biasanya langsung menggoogling nama lengkapnya dan sosial medianya gitu. Karena apa yang teman-teman posting di sosial media itu matters gitu. Itu berpengaruh. Jadi jangan dikira ketika misalkan sosial medianya isinya curhatan aja begitu ya. Nah, itu kita juga jadi mikir gitu. Apakah nanti ketika ada masalah di company ini dia akan menuliskan ke situ. Itu akan sangat mengganggu atau bermasalah dengan company brand. Kalau misalkan dia menuliskan misalkan ada masalah nih sama bos kayak gitu misalkan di situ. Dan orang tahu dia bekerja di mana. Nah, itu bahaya sekali. Jadi bagaimana menggunakan sosial media? Memang sebenarnya sosial media itu digunakan dengan bijak. Dalam artian postinglah sesuatu yang akan mensupport teman-teman semua. Apalagi ketika dalam mencari pekerjaan ya, ketika lagi mencari pekerjaan, posting yang istilahnya apa ya? Personal branding. Nah, jadikan media sosial sebagai personal branding teman-teman gitu, bukan sebagai ajang curhat atau apa. Nah, untuk curhat itu ke konselor aja gitu ya. Untuk curhat ke konselor aja, tapi kalau untuk sosial media manfaatkan sebagai personal branding. Nah, untuk sosial media yang paling wajib harus dimiliki oleh para pencari kerja itu salah satunya adalah LinkedIn. Nah, itu sebagai profesional sosial media. Di situ tidak ada isi curhat-curhatan, kalaupun ada mungkin itu yang relate dengan
skill pekerjaan. Nah, itu yang lebih baik teman-teman untuk lebih aktif di situ. Diperbaiki profile LinkedIn-nya, karena tidak jarang saya pun dan beberapa orang teman itu mendapat offering dari LinkedIn, sehingga tidak perlu melewati semua tahapan seleksi itu, entah CV, entah psikotes, tapi kita langsung ditawari, mau nggak posisi ini, dan ketika mau udah langsung masuk, itu lewat LinkedIn. Nah, begitu ya, sebaiknya Berarti kalau dari perusahaan sendiri itu ada aturannya nggak, nanti kan sudah jadi pegawai atau sana itu ada peraturan nggak, kalau sebagai pegawai di sini boleh ini, nggak boleh ini, terkait sosial media gitu? Iya, biasanya kalau di company-company yang udah profesional itu ada di peraturan pegawai, itu ada bahwa dilarang memposting atau mendistribusikan apapun yang berkenaan dengan company logo atau company materials, meskipun itu pekerjaan teman-teman, begitu. Baik, Lulu, terima kasih. Saya rasa saya sudah, insya Allah nanti. Iya. Oke. Semoga bermanfaat. Ini Iya, terima Adan. kasih juga Bu Imas ya. Oke, sami-sami. Bagaimana? Sudah puas, Bu Shirley? Oke. Ini Saya ada sudah, yang lainnya monggo. Oke. Bagaimana dengan tadi? Siapa lagi ya? Lineng Utami. Akan bertanya langsung, Mbak Neng Utami. Oh, oke. Ibu Sofi, Iya. ada pertanyaan dari Neng Utami di chat ya. Dia bertanya, Ibu izin bertanya, berarti dengan berbagai komunitas yang diikuti bangku perkuliahan bisa membantu memperkaya atau memperkuat potensi kita ya Bu, untuk nantinya berpengaruh dengan pekerjaan yang kita minati nantinya. Demikian pertanyaan dari Mbak Neng Utami. Oke. Kebetulan ini sedang adzan di tempat saya. Apakah suara saya cukup terdengar dengan adzan ini? Iya, Oh, oke. terdengar. Dari Mbak Utami, iya. Dan sebaiknya karir apa yang Mbak Utami inginkan ke depannya, ikutilah organisasi atau komunitas-komunitas yang mengarah ke situ gitu. Sehingga nanti sekalipun Mbak Utami tidak punya pengalaman pekerjaan sebelumnya dan sedang melamar your first job gitu. Karena memang aneh ya, pekerjaan-pekerjaan ini menyaratkan pengalaman. Padahal mereka tahu kita baru lulus, bagaimana kita bisa berpengalaman gitu. Pengalaman minimal 1 tahun di bidang ini gitu. Bagaimana seorang fresh graduate itu bisa berpengalaman? Tapi sebenarnya jangan khawatir, para HRD itu paham kok. Makanya mereka hanya menyaratkan 1 tahun karena kemungkinan para mahasiswa itu pernah magang ketika mereka di tahun akhir atau pernah internship sebagai bagian dari tugas kuliahnya atau melakukan field study ke perusahaan atau kemana gitu. Nah, itulah yang bisa dikategorikan juga pengalaman di bidang itu gitu. Jadi ya sebagai mahasiswa saran saya aktiflah berorganisasi. Sebagaimana Ibu Imas dulu aktif berorganisasi di mana-mana. Oke, Bu Sofi, apakah ada pertanyaan lagi dari peserta lain? Sejauh ini? Oke. Ada message baru? Belum ada, Bu Sofi. Apakah tadi akan melanjutkan materi yang tertunda tadi, Bu Sofi? Oh iya, saya sampai lupa bahwa kita masih ada materi ya. Iya. Oke.
Tinggal sedikit lagi ya. Nah, tadi kita membahas tentang proses sebelum kita mendapatkan pekerjaan. Nah, bagaimana ketika kita sudah mendapatkan pekerjaannya? Nah, bagaimana nih? How to start your first day in the office? Bagaimana memulai hari-hari pertamamu di kantor itu? Yang pertama lagi-lagi dress professionally ya, according to your company dress policy. Karena setiap company biasanya punya kebijakan-kebijakan berpakaian. Ada yang mensyaratkan misalkan untuk yang perempuan, misalkan harus memakai rok misalkan, atau harus memakai blazer casual, harus memakai casual blazer gitu. Tergantung company apa yang teman-teman apply, maka mereka biasanya punya dress policy sendiri gitu. Untuk perusahaan IT biasanya tidak terlalu memperhatikan ini ya, biasanya pakai kaos saja oke gitu. Karena memang bekerjanya di depan komputer, tidak menghadapi manusia, sehingga kita tidak perlu rapi di depan komputer, sehingga dress policy tidak terlalu penting untuk perusahaan IT. Nah, kemudian setelah dress professionally di hari pertama kerja, say hi, try to know everybody gitu. Berusahalah mengenal orang-orang di perusahaan itu, siapapun dia, karena bisa jadi kita nanti akan butuh bantuan dari divisi lain. Tidak hanya divisi-divisi yang tidak hanya orang-orang yang di satu divisi dengan kita. Maka kita perlu mengenal banyak orang di tempat kita bekerja gitu. Kalau perusahaannya besar, ya siapapun yang kita temui di kantin, siapapun yang kita temuin ketika kita misalkan melakukan memfotokopi, misalkan kita ketemu orang dari divisi lain, say hi dan ajak kenalan gitu. Karena bisa jadi nanti kita membutuhkan bantuan dia. Utamanya dengan orang-orang yang ada di satu divisi, itu sudah pasti kita harus mengenal mereka dengan baik. Usahakan membuat genuine first impression gitu. Jadi kesan pertama yang genuine gitu, yang ramah, yang apa adanya, bukan yang dibuat-buat ya. Karena pada akhirnya seiring berjalannya waktu, kita akan saling mengenal satu sama lain. Orang akan bisa merasakan bahwa kita sebelumnya itu pura-pura misalkan, ternyata kita orangnya seperti ini. Orang akan bisa merasakan. Maka sejak pertama kita tidak mengada-ada, tidak mengarang-arang cerita, itu akan lebih baik. Karena ada beberapa karyawan yang untuk menarik perhatian peer-nya, menarik perhatian teman kerjanya, mereka mengarang-arang cerita gitu. Misalkan mereka adalah anak dari orang kaya, misalkan dengan begini. Nah, lama-lama teman-teman kerjanya tahu bahwa itu tidak benar dan bahwa dia tuh hanya membual gitu. Nah, itu membuat image-nya di tengah peer-nya atau rekan kerjanya itu kurang baik juga. Jadi sebaiknya bangun kesan pertama yang baik, tapi itu tidak mengada-ngada gitu, tidak berbohong, tapi yang setulusnya, yang sejujurnya gitu. Kemudian biasanya di awal-awal pekerjaan kita atau ketika kita baru masuk ke sebuah perusahaan, itu biasanya kita tidak langsung diberi pekerjaan. Atasan kita paham bahwa kita anak baru, kita sedang berusaha mengenal lingkungan, maka kita tidak buru-buru dibebani suatu pekerjaan. Nah, seringnya anak-anak baru ini karena semangatnya mau bekerja, oh aku udah bekerja, aku udah diterima, oke, apa nih pekerjaan pertamaku, aku siap mengerjakannya. Padahal atasan tahu bahwa dia masih butuh adaptasi, dia butuh mengenalkan diri dengan lingkungannya, dia butuh kenalan dengan timnya gitu, maka tidak dibebani pekerjaan dulu. Nah, sementara anak baru ini bingung, aku ngerjain apa ya, kok nggak dikasih pekerjaan gitu. Padahal build your relationship with your colleague is your first job sebenarnya gitu. Jadi kalau teman-teman di hari-hari pertama kerja bingung nggak ada kerjaan, ya udah kenalan aja sama semua orang gitu. Kalau misalkan ngerasa nggak enak, kok aku ngalor ngidul terus, datengin orang satu-satu kenalan gitu. Ya bagus juga jika teman-teman membaca job description-nya apa dan berusaha melakukan sesuatu meskipun itu kecil tapi yang relate dengan pekerjaan teman-teman. Entah itu mulai men-setting meja kerja, mempersiapkan meja kerja agar bisa lebih kondusif, karena biasanya tinggalan-tinggalan karyawan sebelumnya itu perlu kita baca, perlu kita atur. Nah, tugas pertama teman-teman ya
Bisa jadi itu juga gitu. Merapikan spot teman-teman agar ready untuk set and go gitu. Jadi dibaca-baca dulu apa sih yang ditinggalin orang sebelumnya begitu, dibaca-baca. Kalau sudah dibaca job description-nya, apa nih tugasnya? Oh kalau tugasnya ini, berarti aku harus membaca dokumen ini, dokumen ini, dokumen ini, dokumen ini. Nah, tugas pertama karyawan itu biasanya seperti itu. Nah, itu yang tidak dipahami oleh anak-anak baru. Dan tidak semua atasan akan memberikan instruksi sehingga kita dianggap sebagai pribadi yang dewasa, dianggap sebagai orang yang paham. Kalaupun kita tidak paham, kita diharapkan initiate to ask question gitu. Bukan kita selalu dikasih instruksi, kita diharapkan untuk bekerja tanpa instruksi gitu. Nah, kalau di hari pertama belum ada pekerjaan, bisa tadi dengan memaintain hubungan baik atau dengan mulai membaca-baca dokumen sebelumnya, merapikan meja kerja, atau mulai melakukan sedikit demi sedikit bagian dari job description teman-teman. Kemudian, nah ini respect your supervisor, karena biasanya anak baru ini suka mendapatkan masukan-masukan kurang baik tentang atasannya misalkan, atau tentang orang di divisi lain. Nah kalau ada something kayak gini nih, kalau something bad seperti ini, itu sebaiknya tidak terlalu masuk ke diri teman-teman ya, anggaplah itu gosip lah, jangan terlalu kemudian, oh berarti orang itu kayak gitu ya, berarti orang itu kayak gitu ya. Nah jangan terburu-buru menjudge, karena teman-teman juga baru hari pertama masuk kerja, belum tahu situasi dan kondisi gitu. Sebaiknya tidak ikut backstabbing atau ikut membicarakan orang lain, keburukan orang lain di belakang. Meskipun teman-teman mendengar itu, jangan sampai terpengaruh dengan itu sampai teman-teman benar-benar tahu faktanya gitu. Karena anak baru biasanya bertindak tanpa mengetahui faktanya terlebih dahulu gitu. Kemudian, nah di tahun-tahun pertama ini sebaiknya lebih banyak mengobservasi daripada berinisiatif boleh, tapi banyakkan observasi karena teman-teman belum memahami betul kondisi lingkungan kerja teman-teman. Ketika ya minimal setelah setahun lah teman-teman baru akan paham seperti apa sih work culture di tempat ini, seperti apa sih budaya kerja di sini, seperti apa orang-orangnya. Waktu 1 tahun itu adalah biasanya yang umum untuk anak-anak baru mulai memahami lingkungan kerjanya dan mulai bisa menentukan bagaimana dia harus bersikap. Maka untuk orang-orang yang terburu-buru mengambil sikap atau terburu-buru mengambil keputusan sebelum masa itu, sebelum dia banyak mengamati, dia banyak melakukan kesalahan sehingga dia tidak bertahan sampai 1 tahun pun dia tidak bertahan karena dia keburu mengambil tindakan-tindakan yang ceroboh sehingga tanpa tahu konteks, sehingga itu yang membuat dia ya berat untuk melanjutkan karirnya ke depan karena dia sudah terlalu banyak melakukan kesalahan begitu di awal tahunnya. Maka di awal tahun baiknya lebih banyak mengobservasi, pahami dulu culture-nya gimana, orang-orangnya gimana gitu. Nah, kemudian setelah teman-teman berhasil beradaptasi ya, setelah banyak mengobservasi bagaimana memaintain karir teman-teman dan mendapatkan promosi ataupun diakui bahwa kerja teman-teman itu bagus. Yang pertama, always do your best, not just I'm done gitu. Karena seiring berjalannya waktu, teman-teman akan menemui masa di mana pekerjaan itu banyak sekali sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya itu tidak cukup. Sehingga teman-teman akan ya udahlah yang penting ini selesai, yang ini selesai, yang penting ini selesai gitu. Tanpa melakukan effort maksimal teman-teman terhadap setiap pekerjaan. Gitu. Ada baiknya teman-teman mulai belajar memanage prioritas. Mana sih pekerjaan yang high stake, mana pekerjaan yang low stake. Mana yang ketika tidak kukerjakan impact-nya besar, mana yang ketika tidak kukerjakan impact-nya kecil gitu. Nah, itulah priority manajemennya kita harus mulai belajar sebagai karyawan karena nantinya akan ada masa pasti ini akan teman-teman hadapi di mana pekerjaan itu banyak tapi waktunya sempit. Jangan terus kemudian memilih yang penting selesai.
Tapi tadi itu, mana yang kalau tidak selesai dengan baik efeknya akan besar, dan mana yang jika dikerjakan ya biasa-biasa aja tidak terlalu berefek. Jadi kita harus memahami nature dari setiap tugas kita. Kemudian sering-seringlah initiate something in your office gitu. Ketika udah paham nih situasi dan orang-orangnya, cobalah tawarkan sebuah ide-ide baru gitu. Karena perusahaan pastinya selalu ingin bertumbuh. Tidak ingin stagnan, apalagi mundur, pasti ingin bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh itu perlu ide-ide baru. Nah, ketika teman-teman sebagai orang baru mengusulkan ide-ide baru sehingga company bertumbuh baik dalam sisi profit ataupun dalam sisi personalia, interaksi satu sama lain, itu akan menjadi nilai plus buat teman-teman. Kemudian maintain your professional attitude. Kadang karyawan kalau udah lama di perusahaan itu biasanya kayak ya sembarangan lah, bisa jadi datangnya menjadi telat atau kemudian berpakaiannya pakai sendal misalkan ke kantor seadanya gitu, karena sudah merasa aku sudah lama di sini, nggak mungkin dipecat, jadi kurang ada tuntutan untuk memaintain professional attitude-nya begitu. Ada baiknya tetap menjaga integritas. Kemudian be brave in positive way. Ketika menurut teman-teman punya ide yang bagus, beranilah mengungkapkannya dengan cara yang tentunya sudah teman-teman pertimbangkan ya, karena memahami karakter orangnya atau bagaimana. Karena ada beberapa orang yang tidak suka ketika diberi kritik di depan umum, atau inginnya diberi kritiknya personal aja gitu. Kita harus memahami karakter orang-orang di sekitar kita, personalitinya itu seperti apa gitu. Memahami personality. Nah, nanti kalau ada follow up-nya nih Bu Imas, mungkin kita paham personality orang itu gimana sih? Bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang misalkan melankolik itu gimana, orang sanguin tuh gimana gitu. Orang sanguin tuh maunya gimana, kalau melankolik maunya gimana diperlakukan. Nah, kemampuan kita memperlakukan orang berdasarkan karakteristiknya itu juga penting. Karena salah memperlakukan karena kita menganggap ya kalau aku tidak suka diperlakukan begini, tentu orang lain juga tidak suka. Belum tentu, bisa jadi orang lain suka gitu. Misalkan aku tidak suka didiamkan, bisa jadi berarti orang lain tidak suka didiamkan, belum tentu. Orang-orang melankolik biasanya suka ditinggal didiamkan gitu. Jadi belum tentu apa yang kita suka orang lain suka, belum tentu apa yang kita tidak suka orang lain tidak suka. Kemudian acknowledge your achievement. Nah, para employee yang sukses ini adalah mereka yang bisa menjual diri mereka. Dalam artian apa? Ketika mereka melakukan satu pekerjaan bagus, mereka tidak hanya mengerjakan pekerjaan bagus itu, tapi mereka bisa menunjukkannya ke para pemegang kebijakan, para stakeholders-nya. Jadi sebenarnya tidak ada gunanya ketika kita melakukan ya, ada sih gunanya, bagus untuk company, tapi tidak berimpact pada karir kita ketika yang tahu bahwa kerjaan kita bagus itu hanya diri kita sendiri. Ketika kita merasa melakukan pekerjaan yang bagus, kita harus menceritakan itu dengan cara ya yang sesuai dengan karakter orang-orangnya tadi ya. Kita harus menceritakan bahwa kita sudah mencapai hal yang bagus gitu. Mempromot dalam setiap diskusi atau conversation kita dengan rekan kerja ataupun atasan, kita meng-acknowledge achievement kita. Jangan sampai kita itu orangnya berkualitas, tapi tidak ada yang tahu, atasan kita tidak tahu, teman-teman kita tidak tahu bahwa kita berkualitas. Karena kita hanya diam, yang penting pekerjaan kita selesai. Nah, kalau kayak gitu mungkin akan bertahan di company itu, tapi tidak akan mendapatkan promosi. Yang terakhir yaitu maintain good relationship. But keep your assertiveness. Seringkali karena dorongan untuk menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, seseorang tidak lagi menjadi asertif. Nah, jangan sampai seperti itu, karena menjadi orang baik untuk semua orang itu justru akan membuat kita kurang dihargai gitu. Ibaratnya kita tidak pernah say no ke setiap orang. Kita kalau ada teman minta tolong, oh iya, ada ini minta tolong, iya gitu. Hal itu tidak menjadikan kita akan produktif, tidak menjadikan kita akan lebih dihargai, tapi kita harus bisa asertif. Ketika teman minta tolong, oke, apakah kita ada tanggung jawab yang urgent yang harus diselesaikan? Kalau kita ada, kita bagaimana cara kita
menolak permintaan tolong teman itu, tapi dengan tetap menjaga hubungan baik. Nah, itulah assertiveness. Itu juga ada skillnya sendiri. Ya, banyak follow up dari sesi ini, Bu Ima, sepertinya. Tapi ya secara garis besar itulah yang perlu teman-teman persiapkan. Saya berharap dulu ya ketika saya baru memulai karir saya pertama, saya berharap saya mendengar ini dari seseorang. Sayangnya dulu juga tidak ada ya, sepertinya di kampus tercinta kita bagaimana mempersiapkan para alumni ini untuk siap menuju karir mereka, siap untuk menuju pekerjaan pertama mereka gitu. Nah, begitu Ibu Imas, mungkin saya persilahkan untuk Oke, masih ada waktu 8 menit apabila ada yang ingin bertanya. Atau cukup sudah? Puas, teman-teman? Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya tutup? Oke. Tolong beri reaction pada Bu Lulu atau ucapan terima kasih pada Bu Lulu atas ilmu dan pengalamannya. Oke, terima kasih untuk para peserta. Mohon dibuka videonya karena kami ingin berfoto bersama secara virtual apabila berkenan. Oke, siap untuk difoto teman-teman. Kayaknya seperti apa Bu Lulu? Harus yang tegap? yang Oke, profesional, yang tetap profesional. tampan dan cantik. Oke, kita foto bersama 1, 2, 3. Cekrek. Satu lagi. 1, 2, 3. Cekrek. Nah, ya. Terima kasih teman-teman. Apabila ingin bertanya lebih lanjut mengenai acara ini maupun bertanya langsung kepada Bu Lulu, silakan hubungi saya untuk meminta kontak person Bu Lulu. Dan Bu Lulu juga memiliki YouTube dan YouTube channel serta Instagram yang membahas tentang apa Bu Lulu? Tentang Halo? Apakah suara saya terdengar? Ya. Iya. Jadi sebenarnya Ya, sudah. Jadi sebenarnya ini adalah project dari teman-teman psikologi dan kebetulan saya koordinatornya. Ini untuk membuat kesehatan mental itu dapat diakses setiap orang. Sehingga kadang kita kan berpikir ya, saya pengen nih konsultasi sama psikolog, tapi kemana ya nyari psikolog gitu? Ataupun kalaupun tahu, oh di situ ada psikolog, oh ternyata mahal gitu. Nah, kita membuat sebuah Telegram channel atau Telegram group yang di situ para membernya bisa berkonsultasi secara langsung terhadap ada psikolog pendidikan, psikolog organisasi, psikolog perkembangan, ataupun psikolog klinis begitu. Nah, nanti memang pada awalnya akan saya yang menjawab, tapi jika kemudian permasalahannya itu tidak bisa saya tangani, maka saya akan refer ke rekan sejawat saya, teman-teman psikolog yang lain sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi ini intinya Bu Imas membuat profesional di bidang psikologi itu accessible untuk seluruh teman-teman mahasiswa utamanya ya, agar mereka bisa sekolah dan belajar dengan optimal tanpa mengalami gangguan-gangguan kesehatan mental yang bisa membuat prestasi mereka justru malah menurun, begitu. Oke, ini ya sudah saya kirimkan linknya di grup chat Sehat Jiwa Movement. Ya. Oke teman-teman, waktunya sudah habis, tidak terasa sudah 2 jam kita bersama Ibu Lulu Sofiana. Terima kasih banyak Ibu Lulu Sofiana dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan ikut, suaranya feedback, yang sudah bersama kami dari awal sampai akhir. Semoga ada banyak manfaat yang bisa diambil dari sini dan bisa langsung diaplikasikan ya teman-teman. Meskipun kalian mungkin masih ada yang semester 1, semester 3, jangan berkecil hati karena justru karir itu harusnya dimulai sejak dini. Begitu pesan dari Ibu Lulu Sofiana. Sekali lagi kita beri applause pada Bu Lulu Sofiana.
Thank you. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.